Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan sebuah kisah manusia yang terbaik, manusia yang menjadi Khalilullah, kekasih Allah, manusia yang kita ditanya di dalam kubur tentangnya, manusia yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada sebuah pembahasan dalam fase jahriyatud dakwah, dakwah secara jahriyah, dakwah terang-terangan, yang mana itu diawali dulu dari kerabat keluarga terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang para jemaah, ternyata strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabat keluarga terdekatnya yaitu makan-makan. Nah, ya, di dakwah Nabi pertama gini, Pak. Kalau sama keluarga terdekat, sama kerabat terdekat, ya, yang dilakukan pertama kali mengundang keluarganya untuk diajak makan-makan. Nah, ini awal mulanya, ya, undangan makan pertama yang hadir sekitar 40-45 orang, masih satu keluarga besar, ya. Makanya kemudian sebelum Rasulullah berbicara, pamannya yang sejak awal nggak suka karena Rasulullah ngaku Nabi, itu sudah bicara duluan, ya. Pada prinsipnya, pokoknya pamannya nggak mau Rasulullah melanjutkan dakwah Islam ini, nggak mau. Terima kasih, nggak mau, pamannya nggak mau, ya. Jadi intinya, daripada nanti engkau Muhammad keponakanku dilawan oleh seluruh bangsa Arab gara-gara ajaran yang engkau bawa, lebih baik engkau kami nasihati dulu atau engkau kami tertibkan dulu, gitu. Daripada nanti seluruh Arab yang melawanmu, lebih baik kami saja yang melawanmu sekarang. Wah, ini entah sayang entah bukan, nggak tahu para jamaah, ya. Pokoknya yang jelas Abu Lahab saat itu sudah pasang kuda-kuda, ya. Jangan lanjutkan dakwanya Rasulullah SAW, jangan. Karena ajaran yang dibawa Rasulullah itu mengganggu stabilitas keamanan sosial, politik, ekonomi masyarakat Mekah saat itu. Tapi Rasulullah ini, Pak, ada strategi. Memang pure, murni undangan makan, ya makan aja. Jadi beliau nggak balas, beliau nggak ngomong sama sekali.
udah makan aja, makan. Nah, jadi gitu Pak. Jadi memang ternyata kalau mau dakwah lewat media ngajak makan, itu jangan langsung ujuk-ujuk dakwah, jangan. Ya, undangan pertama makan aja. Ya, orang nanti kalau undangan pertama sudah didakwai, wah, undangan berikutnya dia nggak akan mau. Makanya Rasulullah SAW gunakan tahapan-tahapan. Ini nggak mau nih, pure makan aja. Nah, berikutnya undangan makan kedua. Nah, ini baru Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah di sini. Ya. Summa da'ahum saniya wa qol. Dalam undangan yang kedua ini Rasulullah langsung mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahmaduhu wa asta'inuhu, aku memujinya, memohon pertolongan kepadanya, ya, wa u'min bihi, aku beriman kepadanya, wa atawakkalu alaihi, dan aku bertawakal kepadanya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, nggak ada sekutu baginya, ya. Baru kemudian beliau sampaikan, Innar ra'ida layak dibu ahlahu, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya, tidak akan nipu keluarganya, karena dia pemandu, ya. Maka Rasulullah sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, tidak ada ilah selain hanya Dia, Allah. Ini Rasulullah ilaikum khassah wa ilan nasi ammah. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, keluargaku, secara khoso, secara khusus, dan kepada seluruh manusia secara umum. Wallahi, demi Allah, latamununna kama tanamun, Dia Allah, demi Allah, kalian benar-benar akan mati sebagaimana kalian tidur nyenyak, ya. Wala tub'asunna kama tastaikiduna, akan dibangkitkan lagi kalian layaknya kalian bangun tidur. Wala tuhasabunna bima ta'malun, kalian akan benar-benar dihisap terhadap apa yang kalian perbuat. Wa innahal jannah abadan awin naro abadan, di akhirat itu ada surga yang abadi dan neraka yang abadi. Para jamaah, jadi Rasulullah ini dakwanya sudah langsung menyampaikan pokok-pokok dasar-dasar keimanan, langsung, udah nggak pakai keraguan sedikit pun. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, udah. Jadi keluarganya itu sudah diarahkan menuju kepada pemahaman keyakinan beriman kepada Allah, beriman kepada beliau sebagai utusan Allah, dan beriman kepada hari akhir. Dari kalimat-kalimat ini, Pak. Makanya ini termasuk pokok-pokok keimanan lah, arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Ya. Nah, nanti di sini kemudian, ya, Abu Lahab marah, tambah marah Abu Lahab, para jamaah. Makanya kan Abu Thalib sama Abu Lahab adu argumen, Pak. Gitu ya. Adu argumen. Karena kan Abu Lahab sama Abu Thalib kan sama-sama pamannya Rasul. Ini dua paman Rasul dari 10 bersaudara. Nah, nanti itu dari 10 bersaudara, pamannya Rasul yang mau masuk Islam cuma 2, ya, Hamzah sama Abbas. Yang lainnya nggak ada yang mau masuk Islam, Pak. Emang berat, ya. Berdakwah di keluarga itu juga cukup berat.
Nah kalau katanya Abu Thalib, ya, aku mendukung apa yang engkau sukai, lanjutkan apa yang diperintahkan kepadamu, ya, tapi aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Jadi Abu Thalib itu berat mau meninggalkan agama bapaknya. Abu Lahab langsung bantah, ya, ambil tindakan, keponakanmu ini kita tertibkan dulu sebelum orang lain yang menertibkan. Wah, Abu Thalib nimpali, oh enggak, kita anggota keluarganya, kita akan bela selama kita masih hidup, kita akan bela. Karena para jamaah, fanatisme kesukuan itu kan masih kental-kentalnya masa itu. Jadi walaupun salah, walaupun benar, pokoknya anggota keluarga dibela, gitu Pak, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, ini undangan makan yang kedua. Jadi dakwah Rasul kepada keluarganya itu penuh dengan tahapan. Tahapan pertama undangan makan satu, nggak pakai ngomong. Tahapan kedua undangan makan dua, pakai berbicara. Tahapan ketiga keluarganya diajak kumpul di atas bukit, para jamaah, ya. Jadi diajak kumpul di atas bukit Sofa, ya, sambil beliau mengajak anggota keluarganya untuk kumpul, para jamaah, ya, dia di puncak bukit Sofa. Nah, kumpul semua Pak, orang-orang mulai berkumpul, ada yang sendiri, ada yang diutus oleh tuannya, pokoknya udah rame, ya, itu Pak. Karena Rasulullah mengatakan, ayo kumpul, ya, kumpul, ya sobaha, tuh, kumpul semuanya. Nah, disinilah begitu udah ngumpul, Rasulullah langsung mendakwai mereka. Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fahr, ya Bani, disebut semua Pak, yang anggota keluarganya itu, ya, Bani Abdul Muttalib, Bani Fihr, Bani ini, Bani ini, Bani ini, Bani ini, Bani ini. Kemudian disebutkan, kalian percaya nggak kalau misalnya aku katakan di balik bukit gunung ini ada sepasukan gunung, sepasukan berkuda yang akan menyerang kalian dari balik gunung? Percaya apa enggak? Oh, ya, kan Rasulullah ini kan track recordnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang yang tumbuh di tanah Mekah, orang yang jujur, yang amanah, yang terpercaya, yang pokoknya nggak ada cacat lah. Jadi nggak mungkin Rasulullah tuh bohong gitu loh maksudnya. Jadi kalau Rasulullah ngomong di belakangku ini ada pasukan berkuda, semua pasti sepakat menjawab. Nah, makanya ketika mereka menjawab na'am, ya, kami percaya, beliau langsung katakan, fa inni nadirun lakum baina yaday adabin syadid, ya, aku adalah seorang pemberi peringatan untuk kalian terhadap Allah yang sangat pedih. Wah, langsung faqala Abu Lahab langsung berteriak, tabban laka sairul yaum ma da'autana illa lihada. Celaka engkau Muhammad, sepanjang hari engkau celaka. Engkau kumpulkan kami di atas bukit Sofa ini hanya untuk mendengarkan celotehanmu seperti itu. Ya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah turunkan ayat yang kita hafal semua, surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ya. Inilah asbabun nuzul surat Al-Lahab, yang menunjukkan paman Nabi masih hidup, paman Nabi masih ada
tetapi Allah sudah pasti memvonis paman Nabi yang namanya Abu Lahab masuk neraka. Bahkan bukan cuma Abu Lahab, tapi juga bersama istrinya, wamro'atuhu, ya. Istrinya juga. Kalau suaminya namanya Abu Lahab, istrinya namanya Bu siapa? Bu Lahab, bukan para jamaah ya. Namanya itu Ummu Jamil ya. Jadi ini kolaborasi keburukan, Pak. Kan biasanya kalau Quran itu suami istri sama-sama masuk surga, atau suaminya yang masuk surga, istrinya yang masuk neraka, kayak Nabi Lut sama istrinya, atau suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga, kayak Fir'aun sama Asia. Tapi khusus Abu Lahab, suami istri kompak para jamaah, dua-duanya masuk neraka. Nih kita nggak usah bahas tafsirnya para jamaah ya. Pokoknya kita tahu saja Abu Lahab, Ummu Lahab itu kemudian masih hidup, sudah mendapatkan al-mubasysyaruna finnar, dapat kabar gembira pasti masuk neraka. Sebenarnya kan mudah. Kalau Abu Lahab mau membantah keponakannya Rasulullah Muhammad SAW, kalau Abu Lahab mau membantah keponakannya supaya dakwanya nggak diterima, ketika turun surat Al-Lahab, Abu Lahab tinggal pura-pura masuk Islam, kan gitu Pak. Kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam, akhirnya gimana? Surat Al-Lahab jadi batal, kan gitu Pak. Kalau surat Al-Lahab jadi batal, makanya Rasulullah akhirnya ditolak dakwanya. Wah, ngarang ini Muhammad, pamannya dibilang masuk neraka, tuh pamannya masuk Islam, mau turunkan surat apa lagi? Nah, dikira Al-Quran itu nggak berasal dari Allah, karangan Nabi Muhammad. Tapi pada kenyataannya para jamaah, Abu Lahab sampai wafatnya dia sama sekali tidak ada keinginan masuk Islam. Bahkan dia tambahi juga, Utbah bin Abi Lahab, ini anaknya Abu Lahab, menikah dengan Ruqayyah, anaknya Rasulullah. Utaibah bin Abi Lahab menikah dengan Ummu Kulsum. Dua-duanya putrinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah jangan bingung Pak ya, kan memang kayak begitu Pak pernikahan zaman dulu itu. Kan posisi Abu Lahab sama Rasulullah ini kan paman sama keponakan. Terus Rasulullah punya putri, Abu Lahab punya putra. Berarti sepupunya Rasulullah itu dinikahkan dengan putrinya Rasulullah para jamaah ya. Sepupunya Rasulullah seumuran dengan Rasulullah, atau mungkin gak seumuran, dinikahkan dengan putrinya Rasulullah SAW. Jatuhnya siapa itu? Masih ada bau-bau keponakan Pak ya. Jadi Utbah sama Utaibah ini kan masih sepupu sama Rasulullah, tapi nikah sama putri-putrinya Rasulullah. Jadi seakan-akan menikahi keponakannya sendiri. Jangan bingung para jamaah. Sedangkan Rasulullah menikah dengan ibunda Khadijah yang lebih tua. Nanti kita akan melihat Rasulullah itu menjadi menantunya Abu Bakar, sahabatnya. Di sisi lain, Utsman menjadi menantunya Rasulullah. Umar bisa jadi kok menantunya Rasulullah SAW, ya kan? Artinya, masa para jamaah, misalnya nih punya anak perempuan dan punya sahabat, ya kan? Punya anak perempuan dan punya sahabat, terus nawarkan kepada sahabatnya, Lur, dulur,
mau nggak nikah sama putriku? Nggak mungkin kan Pak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena umurnya beda jauh ya. Pastikan, Lur, anakmu nikahkan sama anakku. Pasti gitu kalau kita zaman sekarang. Zaman Rasul nggak begitu Pak ya. Makanya jangan bingung nanti, kok bisa jauh level, jauh umur. Nah itu nggak masalah ya. Nah, makanya kalau Rasulullah kemudian nikah lagi sampai banyak, itu masyarakat Arab sana juga nggak ada yang mempermasalahkan, kita aja yang mempermasalahkan. Sehingga di sini jangan mengukur apa yang terjadi di zaman Rasulullah dengan kita mengukur yang terjadi di zaman kita. Rasulullah kok menikah sama ibunda Aisyah umur 6 tahun, 7 tahun, kemudian dikumpuli 9 tahun. Kita pasti kalau melihat kehidupan Rasul dengan cara pandang zaman sekarang, itu nggak akan bisa masuk Pak. Kita pasti menolak. Tetapi sekarang pertanyaannya, pada masa itu ada nggak yang menolak? Kan nggak ada ya. Sama seperti ini, masa sahabatnya seumuran dinikahkan dengan putrinya, kan begitu ya. Berarti kan kayak putrinya dinikahkan sama orang yang puluhan tahun lebih tua gitu Pak ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ternyata Abu Lahab ini saking bencinya para jamaah ya, dia tidak hanya mengusik kenyamanan Rasulullah, tetapi putri-putri Rasulullah juga kena batunya. Dengan cara apa? Putra-putra Abu Lahab diperintah oleh Abu Lahab, ceraikan putri-putri Rasulullah. Ya Allah Pak ya, luar biasa ini Pak. Akhirnya cerai beneran Pak, cerai beneran ya. Nanti Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah itu ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil para jemaah kalau kita ngelihat ya, ini memang di sini ada ini para jemaah dari Nabi Lut. Nabi Lut ini kan nggak didukung sama istrinya. Istrinya kan, bayangin Pak, suaminya aja Nabi, istrinya nggak dukung. Bayangin Pak ya, suaminya Nabi loh, istrinya nggak dukung. Waduh, ini Pak ya kan, ini repot juga para jemaah ya. Kalau Nabi Syuaib ya, jadi kalau dari Nabi Lut ini nggak ada dukungan keluarga, nggak ada dukungan keluarga. Tapi Nabi Syuaib ini dapat banyak dukungan keluarga. Makanya dari sini Rasulullah akhirnya ya mendapatkan banyak dukungan dari keluarga besarnya Pak, dari karib kerabatnya. Dan ini penting para jamaah ya. Ini penting. Jadi sebelum berdakwah yang lebih luas, keluarga besar ini harus didakwahi terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa ya kerabat dekat itu lebih utama untuk didakwahi oleh kita semua. Jadi mulai dari diri sendiri, keluarga, sebelum ke masyarakat para jemaah ya. Diri sendiri, keluarga, sebelum kemudian terjun ke masyarakat. Waktu kita kurang 5 menit para jemaah. Nah, baik, lanjut ya. Cuma yang para jamaah perlu ingat ya, Jahriyatud Dakwah ini punya konsep awal-awal itu berdasarkan ayat Al-Hijr 15, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Sampaikan saja terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu Muhammad, dan biarkanlah saja orang-orang musyrik itu, cuekin aja orang-orang musyrik itu, berpaling dari orang-orang musyrik itu. Maksudnya apa? Karakter dakwah yang pertama ini nggak boleh membalas, nggak boleh balas. Makanya kita melihat di masa-masa ini Rasulullah didolimi, Rasulullah disakiti, para sahabat dianiaya dan lain sebagainya. Tidak ada pembalasan.
Tidak ada kekuatan yang harus ditonjolkan. Tidak ada saling serang, nggak ada, Pak. Kenapa? Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Disuruh sabar, disuruh menahan diri. Ini di Mekah loh ya. Jadi nanti sampai 13 tahun di Mekah kayak begini. Makanya kita jangan keliru. Lihat itu Rasulullah berdakwah dianiaya nggak bales, itu mah di Mekah. Tapi kalau di Madinah beda lagi ceritanya, Pak. Lah kita ini kan kadang ngelihat Rasul cuman mele fase Mekah. Lihat itu Rasulullah di Mekah cuman ngajakin orang masuk Islam, ya. Cuman ngajakin orang sholat. Lihat di Mekah, di Madinah Rasulullah bangun ekonomi, bangun masjid, bangun peradilan, bangun masyarakat, bangun negara, bangun pasukan militer di Madinah. Makanya jangan sampai membaca siro melihat kehidupan Rasulullah sepotong-potong. Jadinya gitu, kita dizolimi, sabar saja, nggak usah bales ya. Itu soalnya memang Rasulullah begitu. Lah di Mekah begitu memang, Pak. Kalau di Madinah mah bales para jemaah ya. Makanya itu pula kalau kita mau ngelihat kacamata Palestina Gaza hari ini ya, itu yang benar yang mana? Tetap sabar walaupun dibantai atau ngelawan. Sama lah kayak negeri kita tercinta Indonesia ini. Ketika dijajah dari Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, enaknya gimana? Sabar saja atau ngelawan. Jangan-jangan kalau kita sabar terus gak pakai ngelawan para jamaah, bukan lagi 350 tahun, Pak, bisa 3 kali lipat kita gak merdeka-merdeka ya. Itulah sama kayak di Palestina. Kalau mereka nggak ngelawan, mereka pun juga akan mendapatkan pembantaian. Nggak ngelawan dibantai, ngelawan dibantai. Lebih baik memilih yang melawan. Walaupun nanti analisanya pasti berbeda para jamaah ya. Tapi yang jelas yang terjadi di Palestina itu, mereka dalam kondisi diserang dan kita harus bertahan, mempertahankan diri. Nah, inilah para jamaah, Rasulullah akhirnya mendapatkan banyak sekali tekanan, banyak sekali banyak sekali penganiayaan dan lain sebagainya. Mereka menghalalkan segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi, apapun itu. Ya. Dari sini kita lihat dulu, karena Rasulullah berdakwah itu dari keluarganya sendiri, makanya ada yang namanya marotibul amal, prioritas amal dan tanggung jawab. Prioritas diri sendiri, keluarga, masyarakat, baru negerinya, Pak. Ya, ini kita harapin, Pak. Jadi kadang-kadang memperbaiki itu bisa dari bottom up ya, atau bisa dari up to down, Mbak ya. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terserah para jemaah. Pokoknya sama-sama harus memperbaiki ya. Siapa sangka diam-diam hotel di Ngagel digerebek 34 pasangan gay kan begitu, Pak, ya kan? Siapa sangka nih kota kita tercinta sudah ada virus yang menyebar luar biasa ya. Inilah perlu adanya gerakan islah, gerakan memperbaiki diri. Bagaimana diri sendiri, keluarga, masyarakat, sampai bangsa dan negara. Nah, orang kafir Quraisy mereka nggak peduli. Pokoknya lawan Muhammad, terhormat atau nggak terhormat, nggak peduli. Rasulullah di sini
baru mendapatkan banyak hadangan dakwah. Apa saja hadangan dakwanya para jamaah setelah jahriyatud dakwah, setelah dakwah terang-terangan? Insya Allah nantikan episode selanjutnya tahun depan kayaknya para jamaah ya, karena bulan Desember kayaknya libur Nataru ya, tahun depan insya Allah kalau ada umur kita ngelihat Pak hadangan dakwah Rasul ya, bagaimana Rasul terus aja berdakwah walaupun dihadang supaya diri kita dan keluarga kita bisa masuk Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.